Saya berulang kali menggarisbawahi al-imanu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman seorang muslim itu terkadang naik karena ketaatan yang dia kerjakan, karena perbuatan baik yang dia lakukan, karena dia berinvestasi kebaikan di tiap-tiap harinya, maka iman seseorang itu naik. Wa ahyanan, dan terkadang Pak, al-insanul muslim, manusia muslim, seorang muslim juga terkadang yaqa fil muharramat, terkadang jatuh pada kubangan-kubangan hal-hal yang haram. Orang-orang muslim terkadang terjatuh dalam kemaksiatan. Dia mengerjakan apa yang seharusnya dilarang oleh Allah, malah dia kerjakan Pak. Apa yang seharusnya dijauhi malah didekati. Inilah manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wa min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala bihi bi an fataha lahu babat taubah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, Allah membuka pintu tobat selebar-lebarnya bagi umat Islam, bagi hambanya Abdullah, hamba-hambanya ibadallah, ya, hamba-hamba Allah. Allah membuka pintu tobat itu selebar-lebarnya Pak. Tidak ada manusia tanpa salah, tidak ada manusia tanpa dosa. Kita ini semuanya Pak muznibun. Kita ini semuanya adalah orang-orang yang suka berbuat dosa. Wa mukhti'un, orang-orang yang suka salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita berikrar Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami banyak menzalimi diri kami sendiri. Inni kuntu minadz zalimin, aku ini sesungguhnya termasuk orang-orang yang zalim. Kita di malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kami mengajak kepada diri kami pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk menyadari bahwa manusia ini tempatnya salah dan lupa, tempatnya dosa. Terkadang kita taat, tapi terkadang juga yaqaul insan fil muharramat, manusia jatuh kepada keharaman. Saya tidak usah tanya Pak, apakah pernah mengerjakan hal-hal yang dilarang Allah? Ibu, pernahkah mengerjakan hal-hal yang seharusnya dijauhi? Pernahkah saudara mendekati hal-hal yang seharusnya dijauhi dalam agama ini? Saya tidak perlu tanya. Nahnu kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu salah Pak, tempatnya salah. Wa khairul khata'un at-tawwabun, dan wa khairul al-khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau bertaubat. Pintu taubat terbuka, fatahallahu babat taubah. Allah membuka pintu taubat itu. Allah membuka pintu taubat itu di malam hari bagi mereka yang di siang hari berbuat salah. Jadi orang yang di siang hari berbuat dosa, berbuat keharaman, berbuat salah, Allah bukakan pintu taubat di malam hari Pak. Demikian juga bagi mereka yang di malam hari dia bermaksiat kepada Allah, dia terjun ke dalam hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah membukakan pintu taubat di siang hari. Fatahallahu babat taubah bin nahari. Allah membukakan pintu taubat di siang hari. At-taibu kama la dzanbalah, orang yang bertaubat seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang tidak pernah memiliki dosa karena selalu bertaubat, beristighfar. Dan wa taubatu allati amarallahu tabaraka wa ta'ala biha hiya at-taubatu an-nasuha. Ya, at-taubatu an-nasuh. Taubat yang diperintahkan Allah adalah taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Bukan taubat kapok lombok. Ibu makan mie ayam, kasih gorengan, makan apa? Lombok.
kepedesan bilang pedes, tapi masih aja nyemil lagi, ya, meletus lombok melih. Itu namanya taubat kapok lombok, ya. Taubat yang belum sesungguh-sungguhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar. Jangan kita main-main sama Tuhan, Pak. Jangan kita bikin taubat ini sebagai permainan. Maka syarat diterimanya taubat adalah alla ya'uda ilaiha abada. Kita tidak kembali kepada kemaksiatan itu selamanya. Di mana ada tekad yang kuat, niat yang lurus, ada hati yang benar-benar terpanggil, insya Allah, Pak, la ya'udu abada, kita tidak akan kembali. Saya mohon maaf pernah diajak walimah, Pak. Saya diajak walimah, tapi walimah ini bukan walimatun nikah, bukan walimah khitan, bukan walimah apa itu, orang lahiran itu apa, akikah, atau bukan walimah orang pindah rumah atau punya toko baru adakan walimah, enggak. Tapi walimah itu ditunjukkan karena rasa syukur sahibul hajah, karena keluarganya masuk Islam. Keluarganya yang umurnya sudah 90 tahun lebih masuk Islam, Pak. Terus anaknya itu melakukan walimah. Walimah itu perayaan, ngundang wong, diundang maem, diundang dahar, ya, dikai jaburan, dikai snack, wah, intinya walimah, pesta, ngundang orang-orang, diundang semua. Mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri nikmat Islam. Terus apa yang saya ucapkan kepada mereka, Pak? Bapak, meskipun dia itu orang kaya, yang punya walimah itu orang yang, mohon maaf, berkecukupan harta, tapi orang yang mu'allafah qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, mendapat perhatian khusus. Mendapat perhatian khusus. Sampai-sampai Islam itu memberikan apa? Bagian zakat, ya. Dari 8 asnafi zakah itu orang-orang yang baru masuk Islam diberi perhatian khusus, Pak. Agar apa? Agar mereka tidak kembali memeluk agama mereka yang lalu, Pak. Begitu hebatnya Islam. Saya baca saja supaya saya tidak ngalor ngidul, nggih. Kama wa yaqtadil muslim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yatubu ila Allah tabaraka wa taala daiman. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad, sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya mohon maaf mengucapkan sallu ala Nabi, bapak-bapak menjawab sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, atau saya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, bapak menirukan aja Allahumma sholli ala Muhammad, karena kita umat Nabi Muhammad. Dan orang yang paling bakhil itu adalah orang yang disebut nama Nabi kita Nabi Muhammad dan dia walam yusolli alaih, dan tidak menjawab salam tersebut, tidak membalas jawaban salam dan sholawat tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad dalam melaksanakan taubat meniru, iktidak itu meniru, mencontoh permodelan percontohan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri mengatakan, Pak, wallahi, ini Nabi loh ya, wallahi innila astaghfirullah wa atubu ilaihi, demi Allah sungguh aku ini minta ampun, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali, Pak. Ini Nabi loh, Pak. Orang yang enggak, mohon maaf, orang yang dosanya yang lalu udah diampuni dan dosanya yang akan datang diampuni oleh Allah. Tapi Rasulullah aksar fil yaumi aksar min sab'ina marrah,
dalam sehari Rasulullah beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali, Pak. Bayangkan, manusia yang maksum, manusia yang terhormat, manusia yang suci, an-nabiyyu at-tahir, nabiyyu tahir, nabi yang suci, beliau beristighfar kepada Allah aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali, Pak. Apalagi kita, ya, apalagi kita yang mutakassilin, yang terkadang memang manusia yang malas, Pak. Harus kita akui, nak tarifu ala hadza, kita harus mengakui kalau kita itu adalah terkadang hambanya yang malas. Mendapat panggilan kita berleha-leha, padahal Allah Subhanahu wa taala memang menguji kita, ibtila minallah, kita diuji dari Allah, menguji kita dengan cobaan, Pak. Liya'lamal ladzina wa liya'lamal ladzina jahadu minkum wa liya'lamas sabirin. Allah, supaya Allah bisa, oh iya ya, ini loh hambaku yang bermujahadah, ini loh yang keluar kelulur, ini yang tenanan iki loh, gitu loh, yang bersabar ini loh. Pengajian ini kalau tidak bersabar bubar, Pak. Pengajian kalau tidak sabar bubar. Udan, ya, penake turu. Saya tadi bukannya apa-apa, Pak. Saya itu tetap aja manusiawi. Saya tetap WA dulu Pak Agus, Pak, pengawasannya jadi tidak. Karena saya juga mikir, oh orang sini juga manusia biasa. Takutnya ada yang di grup, wes pengajiannya prai dhisik wae, udan. Loh. Manusia, Pak. Tapi jenengan as-sabat alal aqdam. Orang-orang di sini as-sabat, sabat itu kokoh. Kakinya kokoh, melangkah dengan kokohan, bersabar menunggu. Ini lain, Pak. Dakwah itu penuh rintangan. Surga itu memang gratis, tapi harus mujahadah. Sholat tidak bayar, tapi mujahadahnya kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada panggilan azan, orang malah nyari remote TV, ya, malah mangan, padahal mau pun maem, gitu Pak. Atau malah mungkin ibu-ibu nonton sinetron. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, gini Ibu, perkara nanti coba ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang di sini. Kalau saya fatwanya Syekh Yusuf Qaradawi, ibu-ibu yang mau sholat jamaah, lamane antusolli jama'atan fil masjid. Tidak ada larangan, Pak. Ya, tidak ada larangan bagi seorang wanita muslimah mengerjakan sholat jamaah di masjid. Meskipun dia ketika sholat di rumah lebih baik, ya, meskipun sholat di rumah lebih baik. Tapi kalau di masjid itu ada faedah, di masjid itu ada manfaat. Contoh, ada ma'rifatuddin. Jenengan ke masjid, di masjid takmir masjid menyediakan latihan tahsinul Quran, tahsinul tilawah, naqra'ul Quran, orang diajari membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, diajari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diajari, didikte, ditalkin satu-satu kayak gitu. Lah, di situ fihi faidah, fihi manfaat. Di masjid ada faedah, di masjid ada manfaat. Maka guru kami yang kemarin meninggal itu, antusolli jamaah fil masjid. Lebih baik tusallini, ya. Ibu-ibu sholat datang ke masjid, tidak masalah. Falamani, tidak ada larangan, Bu. Wala dzanba alaiki, ya. Dan tidak ada dosa buat ibu-ibu, tidak ada dosa.